bagian yang ke-21 telah diceritakan, Mardi menjadi terkejut. Dia tidak percaya kepada kata-kata Jail Singgih yang tengah mencari Nilam Cahya dan mengaku sebagai suaminya. Karena Mardi tahu benar siapa itu Nilam Cahya yang sebenarnya. Kalau kau benar-benar suami Nyi Nilam, aku akan bersedia mengantar kau pada dia. Tapi rasanya aku belum percaya sepenuhnya pada pengakuanmu. Karena aku tahu sekali siapa itu Nyi Nilam. Dia adalah kekasih, bahkan calon istri Den Restu. Oh, keparat. Kau berani mengatakan istriku itu adalah calon istri Restu? Kau jangan sembarangan kalau bicara. Kau harus tahu, Restu adalah adikku sendiri. Dia telah membawa lari istriku Nilam, dan aku sedang mencarinya. Den Restu. Tidak kusangka, ternyata kau begitu buruk sekali. Kau telah melarikan istri orang, istri kakaknya sendiri. Aku telah bersalah. Aku selama ini ternyata keliru. Aku telah menyembunyikan orang yang telah melarikan istri orang, dan Restu harus aku usir. Aku tidak rela menempatkan orang yang telah menipuku. Ayo, kenapa kau diam saja? Cepat tunjukkan di mana Nilam berada. Aku sudah ingin bertemu istriku itu. Aku kasihan akan keadaannya itu. Cepat kau tunjukkan aku. Baik, tapi aku harap kau jangan kemana-mana. Kau tunggu saja di induk desa ini. Nanti aku akan kembali bersama Nilam istrimu itu. Jangan banyak cara. Cepatlah kau pergi membawa dia. Kalau kau berdusta, kau harus menanggung akibatnya. Cepat. Baik, tunggulah sampai aku kembali. Mardi dengan rasa emosi dan penuh tanda tanya, akhirnya dia pergi. Dia pergi untuk pulang ke rumahnya dan akan menemui Nilam Cahya dan Restu Singgih. Mardi yang sudah terpengaruh kata-kata Jail Singgih kelihatan berubah sikap. Dia jadi benci kepada Restu Singgih. Akhirnya Mardi sampai di rumahnya. Dan Restu? Kau Mardi? Kau sudah pulang? Dan Restu, saya harap mulai saat ini Dan Restu harus pergi dari rumah saya ini. Kau mengusirku? Iya, aku mengusirmu karena aku tidak suka orang buruk seperti kau, orang yang telah melarikan istri orang berada di rumahku ini. Kau menyinggung aku, Mardi. Aku sama sekali tidak mengerti dengan tuduhanmu itu. Kau bisa ulangi lagi tuduhanmu tadi. Baik. Kau telah melarikan istri kakakmu sendiri, Jail Singgih. Apa maksudmu menuduhku begitu? Apa benar aku telah melarikan istri orang? Istri kakakku sendiri? Dari mana kau dapat keterangan itu? Cepat katakan, Mardi. Aku akan pergi dari rumahmu ini kalau kau memang sudah tidak suka padaku. Kalau kau merasa aku telah membuat bebanmu. Tapi kau harus mengatakan dulu, siapa yang telah memberi keterangan padamu bahwa aku telah melarikan istri kakakku sendiri? Kau tidak perlu tahu. Ada seseorang yang merasa kecewa dan nampaknya menaruh dendam padamu karena istrinya telah kau bawa lari. Kakang Jail Singgih. Iya, aku curiga Mardi pasti mendapat keterangan dari Kakang Jail. Tapi apakah benar Kakang Jail ada di desa ini? Mungkin benar. Tapi dari mana Mardi tahu segala persoalanku? Mardi pasti telah bertemu dengan Kakang Jail Singgih. Kenapa jadi diam? Apakah Den Restu sadar? Apakah Den Restu merasa bersalah? Mengakulah, Den. Sungguh saya tidak menyangka Den Restu akan seburuk itu. Semua yang Den Restu lakukan hanyalah penipuan. Penipuan terhadap aku dan istriku. Mardi seperti tidak puas. Dia merasa dirinya telah tertipu oleh Restu Singgih. Sementara tanpa diketahui Mardi dan Restu Singgih, dari balik pintu kamar, ternyata Nilam Cahya tengah mendengarkan percakapan mereka.
Restu dan Mardi sepertinya bicara soal Kakang Jail Singgi. Aku akan mendengarkan terus. Sepertinya Mardi memarahi Restu dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ngakulah dan Restu. Restu telah melarikan Nyi Nilam dari suaminya. Dan saya baru tahu kalau Nyi Nilam saat ini sedang hamil. Oh, tidak. Kenapa Mardi jadi tahu segalanya? Dari mana dia tahu kalau aku sedang hamil? Salam MN. Kenapa dia sampai menuduh Restu telah melarikan aku dari suaminya? Saat ini suami Nyi Nilam sedang mencarinya. Dia bernama Jail Singgi. Oh, tidak! Laki-laki bajingan! Nilam Cahya mendadak tangisnya meledak setelah dia mendengar nama Jail Singgi disebut. Kemudian gadis itu membuka pintu kamarnya. Mardi, kau bicara apa tadi? Kau jangan menuduh sembarangan. Kau jangan turut campur persoalan kami kalau kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya terpengaruh omongan sebelah pihak. Dari siapa kau mendapat keterangan bahwa aku sedang hamil? Dari siapa kau mendapat keterangan bahwa Restu telah melarikan aku dari suaminya? Jawab! Saya mendapat keterangan dari orang yang bernama Jail Singgi. Di mana laki-laki bajingan itu sekarang? Di mana dia? Dia sedang menungguku di induk desa. Dia mencari-cari Nyi Nilam. Benarkah dia suami Nyi Nilam? Laki-laki bajingan. Dia boleh saja mengaku-ngaku aku sebagai istrinya. Tapi sesungguhnya dia itu pendusta. Dia bajingan. Dia bukan suamiku. Dia telah menodai aku. Dan kini kau sudah tahu, aku memang sedang hamil. Aku hamil karena perbuatan terkutuk laki-laki itu. Dia memaksaku untuk jadi istrinya. Aku tidak rela jadi istrinya. Tidak. Maafkan saya, Den Restu. Saya sungguh tidak tahu persoalan sebenarnya. Saya terlalu cepat menerima keterangan orang itu. Tapi nyatanya lain. Nyatanya laki-laki itu sendiri yang telah bersalah. Kau tidak bersalah, Mardi. Kau pantas memarahi aku. Akulah yang merasa bersalah. Karena aku semula telah melupakan Nilam. Karena aku semula ingin menjauhi Nilam. Hingga Nilam telah dinodai Kakang Jail Singgi. Semua itu terjadi karena kesalahanku juga. Aku pengecut. Aku telah mengelak dari kenyataanku sendiri. Tidak. Akulah yang bersalah. Aku mengerti. Aku sadar. Semestinya aku dulu tidak perlu terlalu akrab dengan laki-laki itu ketika kau belum aku temukan. Sudahlah, Mardi. Antarkan aku pada Kakang Jail Singgi. Ayo, kita temui dia, Nilam. Tidak. Aku tidak mau melihat dia lagi, Restu. Aku benci melihat laki-laki itu. Jangan kau paksa aku. Nilam, kenapa kau jadi berubah lagi? Kau jangan bodoh, Nilam. Ingatlah akan kandunganmu. Anak itu butuh seorang bapak. Apa kau tidak kasihan nantinya melihat anakmu lahir tanpa seorang bapak? Walau bagaimanapun, kau harus temui Kakang Jail. Dia harus berani menghadapi segala kenyataan ini. Kau harus berani, Nilam. Kau harus segera kawin dengan dia. Kau harus resmi menjadi suami istri. Tidak. Tidak. Restu, kenapa kau malah menyuruhku begitu? Kenapa? Bukankah kau tahu bahwa aku tidak menyukainya? Bukankah kau tahu aku tidak mau kawin dengan dia? Tidak. Nilam, pandanglah aku. Kalau kau sayang padaku, kalau kau kasihan anak yang ada dalam kandunganmu, kau harus kawin dengan dia. Kau harus menjadi suami istri. Mengalah untuk menang. Jangan turuti perasaanmu. Aku nanti yang akan menyelesaikan segalanya. Ingatlah kandunganmu itu. Ayo, kita temui Kakang Jail. Bukankah tujuan kita begitu?
Kini dia sudah ada di desa ini. Beb, Ya? abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat ngulet hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Hah? Diwayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat membungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Enggak. Nanging. Begitu mules, minum Enterostop. Restu Singgi, Nilam Cahya dan Mardi bergerak melangkah dengan pasti. Restu Singgi kelihatan sekali begitu tidak sabar dan ingin cepat bertemu dengan kakaknya. Dia ingin persoalannya cepat selesai. Namun bagi Nilam Cahya sendiri, hal itu justru tidak diinginkan. Setelah berjalan jauh, mereka akhirnya tiba di induk desa itu. Mardi, di mana Kakang Jail berada? Dia menunggu di pos jaga sana, Den. Itu dia orang itu, Den Restu. Cahaya Singgi. Laki-laki bajingan itu ada di desa ini. Kakang Jaya. Apakah kau ada di situ, Kakang Jaya? Oh, kalian. Rupanya kalian ada di sini. Nilam, aku memang sedang mencari-carimu. Dan kau harus tahu. Rupanya benar dugaanku. Kau telah melarikan Nilam dari aku. Jadi selama ini kau telah lari ke desa ini. Selama ini kau selalu berdua. Apa maumu, Kakang Jaya? Apa maumu mencari Nilam? Mencari kami berdua? Tepat. Kau jangan berlagak bodoh. Kau telah melarikan istriku. Nilam itu istriku. Dia sudah menanam benihku. Benih yang akan lahir menjadi anakku. Tutup mulutmu, laki-laki bajingan. Aku tidak sudi jadi istrimu. Aku tidak rela kawin denganmu. Kau bukan apa-apaku. Kau hanyalah laki-laki bajingan tengik. Jangan berpura-pura begitu, Nilam. Teruslah kau caci maki aku. Karena aku tahu kau malu mengakui segalanya di hadapan Restu. Kau tetap harus kawin denganku. Karena aku tahu saat ini kau pasti sedang hamil. Kau tidak akan bisa menolak keinginanku, Nilam. Walau bagaimana, kau tetap harus menjadi istriku. Restu, kau sudah tahu sendiri. Kau sudah dengar sendiri. Nilam kini sedang hamil. Dan anak yang sedang dia kandung itu adalah anakku. Kau tidak berhak lagi atas dia. Nilam harus jadi istriku. Dia harus kawin denganku. Bagus. Kau sadar sendiri. Itu memang yang aku kehendaki. Itu yang memang akan aku tuntut padamu. Kau memang harus segera kawin dengan Nilam sebelum bayi itu lahir. Memang itu yang aku maui. Dan kau jangan turut campur semua itu. Iya, Kakang. Aku adikmu. Walau bagaimanapun, aku harus turut campur dalam persoalan ini. Kini kau sudah mengenal diriku. Kini kau sudah tahu siapa orang yang memakai topeng dengan wajah cacat dan matanya buta. Aku tidak menutup-nutupi lagi diriku. Aku tidak akan bersembunyi lagi di balik topengku. Nilam, kau juga sudah tahu
bahwa aku adalah Restu. Ini aku harus menyelesaikan persoalan kalian berdua. Kakang harus kawin dengan Nilam, dan akulah saksinya. Kenapa jadi begini? Kenapa aku harus kawin juga? Tidak. Bagaimana, Nilam? Kita akan segera kawin. Kita akan menjadi suami istri. Tapi perlu kau tahu, aku hanya terpaksa demi anak yang sedang aku kandung, demi menutup aib yang sudah diketahui orang banyak. Kau lihat orang-orang itu. Kau lihat mereka semua. Mereka mendengar. Mereka menyaksikan kita. Kalian semua, dengar. Aku Nilam Cahya. Orang yang sudah kalian kenal. Orang yang kalian kenal dan kalian segani. Kini diriku sudah kotor. Tapi kalian harus tahu, semua itu bukan kehendakku sendiri. Semua itu karena perbuatan laki-laki bajingan itu. Laki-laki terkutuk itu. Dan kau Jail Singgi, kau jangan senang dulu untuk mengharap kawin dengan aku. Aku minta waktu. Aku akan memikirkan lebih dulu. Baik, aku terima permintaanmu. Maka selesailah sudah persoalan Nilam Cahya dan Jail Singgi. Mereka sepakat akan segera kawin. Jail Singgi kelihatannya begitu senang sekali. Tetapi bagi Nilam Cahya, hal itu adalah kehancuran bagi dirinya. Mas Andri Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat, awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur, gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor, bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Posisi Bio Farma. Malam pun sudah tiba kembali. Suasana desa Linggarjati sudah sunyi. Penduduk desa sudah tertidur lelap. Di sebuah kamar sederhana, nampak seorang gadis masih duduk di tepi tempat tidurnya. Laki-laki itu tidak boleh menyentuh diriku lagi. Tidak, aku tidak mau disentuh laki-laki itu. Aku harus mengambil sikap. Ya, setelah aku resmi kawin dengan Jail Singgi, aku harus pergi.
jauh-jauh. Sementara itu kita lihat Jail Singgih yang berada di rumah Mukadir. Senang sekali perasaanku malam ini. Apa yang selama ini menjadi harapan dan keinginanku akan segera terwujud. Aku akan kawin dengan Nilam Cahaya. Dia akan menjadi istriku. Dia memang harus menjadi istriku, karena aku sejak lama mencintai dia. Mengganggu kesenanganku saja. Siapa sih sebenarnya yang mengetuk pintu kamar itu? Meeting lagi. Kabur yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru bos. Terus keanginan naik motor. Ini perut kembung dan begah bos. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih. Wow, dan muntah terus. Takut. Bos, Don, di speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum Gazero. Cepat atasi kembung dan begah. Rini yang sakit mah, minum Proma. Dan Lina yang kena mah akut, minum Proma Double Action. Kalau kalian punya masalah lambung, solusinya bukan ngabur dari meeting, tapi percayakan pada ahlinya lambung. Saya tunggu kalian di ruang meeting. Iya, Bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. baca aturan pakai. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet.